Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat melanjutkan perkuliahan kita di Rekayasa Gempa TS 509. Kali ini kita akan mempelajari satu topik baru mengenai apa yang disebutkan static equivalent. Metode static equivalent untuk menentukan berapa besar beban gempa yang harus dipertimbangkan untuk sebuah struktur. Itu target kita kali ini adalah kita bisa menghitung beban gempa untuk suatu gedung di daerah tertentu. Ya, itu target pembelajarannya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip dari static equivalent. Jadi ada dua kata yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah static di sini. Jadi ini kalau dia kita katakan statik itu artinya diam kan, diam. Lawan katanya itu kalau di sipil itu dinamik, ya. Nah, jadi gempa itu sendiri sebenarnya fenomena dinamik. Namun dalam perhitungannya kita akan menganggap dia sebagai satu fenomena statik. Makanya kita akan mempelajari fenomena gempa itu dihitungnya sebagai fenomena statik, ekivalennya. Jadi dinamik yang dialami gempa itu akan kita carikan ekivalen statiknya berapa. Ya, jadi kenapa demikian? Karena ini akan mempermudah kita menghitung beban gempanya kalau kita anggap dia sebagai fenomena statik, ekivalen dari sebuah fenomena dinamis. Jadi ini yang tadinya dia fenomena gempa itu adalah sesuatu fenomena dinamis seperti gambar yang di sebelah kiri ini, yaitu dikenakan satu beban atau percepatan gempa di dasarnya, ya, kita ekivalenkan dengan kondisi sebenarnya dia diam, ya, kondisi di mana perletakannya itu diam, tetapi di atas lantainya itu diberikan beban gempa yang ekivalen dengan kalau dia dinamis. Berapa nilainya itu? Namanya ini P efektif. Nilainya itu sebesar masanya dikalikan dengan percepatannya. Ya, jadi kalau kita kembali ke hukum Newton, bahwa gaya itu sama dengan massa kali percepatan kan. Jadi ketika gempa itu mengalami fenomena dinamis, mengalami percepatan, dalam hal ini ya, A atau U double dot G begini ya, percepatan ini artinya percepatan gempa. Kalau kita kalikan dengan massa bangunan itu, jadi kita mendapatkan gaya, itu nilai gaya efektif, itulah yang kita taruh terletak di posisi lantainya. Jadi ini kita mengekivalenkan proses dinamis menjadi suatu proses statis, kira-kira gitu maksudnya. Jadi ini yang namanya proses statik, ya, yang di sebelah kanan ini, bentar, ini statis, ya, dengan dikasih gaya di lantainya sebesar M kali percepatannya, ini dinamik, ya, dikasih percepatan di bawahnya. Jadi itu artinya static equivalent. Nah, kenapa ada tanda minus di depan beban ekivalen ini atau beban efektif? Karena kalau kita bayangkan kalau misalkan kita mengalami percepatan ke arah kanan, ya, tentunya dengan kelembaban yang kita miliki, benda itu akan bergerak ke sebelah kiri sebenarnya. Ya, itu kalau kita bayangkan kalau kita berkendaraan, kendaraannya tiba-tiba bergerak dari posisi diam, kendaraannya maju ke depan, kita akan bergerak ke belakang, ya, seperti itu. Jadi makanya seolah-olah sebenarnya ini arah gayanya itu seolah-olah ke sana, ya, tapi supaya seragam arah percepatannya ke kanan, arah gayanya juga ditaruh ke kanan, tapi dikasih tanda negatif. Kira-kira maksudnya itu sama, ya. Nah, itu kalau dia di satu lantai atau struktur yang satu lantai. Dengan konsep yang sama, kita juga bisa menerapkan prinsip static equivalent untuk berbagai jenis lantai atau multiple stories. Jadi bertingkat banyak. Jadi kalau misalkan ada gempa yang
menggetarkan dasar dari sebuah struktur bertingkat seperti begini, di mana masing-masing tingkat memiliki masanya sendiri-sendiri ya, itu ekivalennya adalah ibarat kita anggap bangunan itu diam ya, stationary base, tapi kita kasih gaya di masing-masing lantai sebesar dari massa lantai tersebut dikalikan percepatan gempa yang dialami strukturnya. Itu kira-kira prinsip dari static equivalent. Jadi effective earthquake force tadi itu, beban gempa yang static equivalentnya itu adalah massa dari setiap lantai dikalikan dengan percepatan gempa yang ada di dasar bangunannya. Dan itu tadi arahnya negatif karena memang kalau akselerasi itu ke arah yang kanan, tentunya benda itu akan bergerak ke arah kiri, kira-kira seperti gitu konsepnya. Nah, bagaimana selanjutnya cara menghitung berapa sih gaya efektif itu? Itu yang menjadi target kita untuk mendesain sebuah beban gempa. Dalam kita menghitung berapa besarnya beban gempa yang dialami sebuah struktur, itu kita tidak lepas dari peraturan tata cara yang berlaku di setiap negara, dan di Indonesia itu adalah SNI-nya Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Gedung di tahun 2002. Jadi ini SNI-nya SNI 1726/2012. Sebenarnya sudah ada terbit juga SNI yang terbaru 1726 yang terbit tahun 2015. Secara prinsip kedua SNI ini tidak jauh berbeda. Nanti slide presentasi saya banyak menggunakan SNI yang 2012. Nanti saya minta kalian coba membandingkan dengan SNI yang 2015 apakah terjadi perbedaan di beberapa tempat atau tidak, atau prinsipnya secara prinsip masih sama apa tidak ya. Jadi sebelum saya masuk ke tahap-tahap bagaimana cara kita menghitung beban gempa, saya hendak menunjukkan dulu SNI 1726 ini, baik yang 2012 ataupun 2015, supaya kalian familiar dengan standar SNI tersebut ketika suatu saat nanti kalian membutuhkan informasi dari peraturannya ya. Ini dia dua SNI yang sedang saya tunjukkan di sini. Sebelah kiri adalah SNI 1726, sama-sama 1726, cuman yang di sebelah kiri ini adalah tahun 2002 ya, ini tahun 2002 dan ini tahun 2019. Oh, tadi saya salah ucap, ini sebenarnya SNI terbaru itu bukan 2015 tapi 2019. Judulnya sama saja, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan non-gedung ya. Saya akan fokus kepada dokumen yang di sebelah kiri ini 2002. Nanti kalian saya minta meneliti dokumen terbaru ini 2019 sejauh mana berbeda. Karena memang 2019 ini belum terlalu banyak digunakan secara massal di Indonesia. Masih banyak yang memahami peraturan gempa kita itu adalah 2012 ya. Tapi agar kalian tidak ketinggalan, saya meminta kalian mereview yang 2019 juga ya. Di sini dijelaskan semua secara detail tata cara perencanaan dan perhitungan beban gempa yang diperlukan sebuah bangunan ya. Tentunya saya tidak akan masuk secara bab per bab, nanti akan saya kutip beberapa informasi yang relevan ketika kita memperhitungkan sebuah beban gempa ya. Jadi kalau saya kembali ke slide saya tadi, di peraturan disebutkan tahapan pertama dalam kita menghitung beban gempa adalah kita menentukan kurva gempanya dulu. Ya, kurva gempa menurut lokasi bangunan dan jenis tanah yang ada di sebuah bangunan tersebut. Apa itu kurva gempa? Kurva gempa itu adalah seperti gambar yang sebelah kiri ini. Itu vertikalnya itu adalah menyatakan berapa besar percepatan yang harus dipertimbangkan dalam mendesain atau yang mungkin terjadi pada bangunan di lokasi tersebut. Namanya spectral percepatan, spectral acceleration. Ini SI ini singkatannya dari bahasa Inggris karena juga kita banyak mengadopsi dari peraturan yang ada di Amerika. Ini spectral acceleration ya, itu nilainya
atau simbolnya SA. Jadi maksudnya di sumbu vertikal ini adalah itu menyatakan berapa kemungkinan akselerasi terbesar yang bisa terjadi pada suatu daerah tersebut. Dan satuannya itu dalam satuan G. G itu adalah gravitasi. Jadi kalau gravitasi itu 10 digenapkan 10 meter per detik kuadrat, jadi ini kira-kira maksudnya 0,5 dari G ya. Jadi berarti sekitar 5 meter per detik kuadrat. Jadi satuannya di dalam G. Nah, yang kedua di sumbu horizontal ini ya, di sumbu horizontal ini dia adalah T atau periode bangunan tersebut ketika bergetar dalam satuan detik. Ingat kemarin di video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang periode alami sebuah single degree of freedom, bagaimana proses menghitungnya. Dan kalian saya minta mereview teorinya mengenai periode alami. Walaupun sebenarnya nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan, sebenarnya ada rumusan pendekatan untuk menghitung periode alami tanpa harus kita melihat diskusi tentang dinamika struktur. Ya, jadi ini sekali lagi periode alami itu adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda yang bergerak dari posisi diam, kemudian dia ke ekstrim sebelah kanan misalkan, terus bergerak ke ekstrim sebelah kiri dan kembali lagi ke posisi semula. Itu adalah waktu yang dibutuhkan benda tersebut bergetar satu siklus penuh, satu siklus getaran penuh ya. Kira-kira itu yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, ini dia periodenya di sumbu horizontal dan vertikalnya spectral acceleration. Jadi kalau nanti kita sudah tahu berapa sih periode bangunan kita itu, kita tinggal masuk ke kurva ini. Misalkan dia periodenya adalah 2 detik. Ini sebagai suatu ilustrasi supaya paham cara mendapatkannya. Lalu kalau kita sudah tahu periodenya, kita akan baca dari sumbu horizontal, lalu kita tarik garis ke atas, menyentuh kurva gempa ini, dan kita baca berapa akselerasi yang terjadi pada bangunan tersebut, dalam hal ini sekitar 0,5 G ya. Itulah percepatan yang harus dipertimbangkan untuk bangunan tersebut. Itu kira-kira. Nah, di peraturan sangat dijelaskan, sangat rinci dijelaskan bagaimana kita membentuk kurva gempa ini. Ya, ini kurva gempa. Kurva gempa ini ada aturan-aturan cara mendapatkannya. Ya, bagaimana membuat kurva gempa ini secara tipikal memang bentuknya selalu begini. Ya, kira-kira bentuknya selalu begini, tapi sedikit berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, nah. Di satu website di Puskim, nanti kita akan memasuk ke website ini puskim.pu.go.id. Semua peraturan atau arahan yang ada di peraturan gempa kita itu dicoba dibuat alat bantunya sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan kurva gempa ini. Jadi kita tidak mempercepat kita mendapatkan kurva gempa tanpa harus kita membuka lagi peraturan bagaimana proses mendapatkannya ya. Jadi itu kita dengan cara masuk ke website ini, kita nanti akan mendapatkan kurva gempa untuk suatu lokasi bangunan dan jenis tanah yang ada di daerah tersebut. Coba saya tampilkan websitenya terlebih dahulu ya. Ini website yang harus kalian kunjungi untuk mendapatkan desain spektra Indonesia, puskim.pu.go.id ya. Ini ada beberapa informasinya, bisa kalian kunjungi. Nah, saat ini fungsi yang biasa digunakan itu kita bisa menginput koordinat di mana lokasi bangunan kita itu dibuat dan kemudian nama kota. Nah, belakangan saya lihat website ini di awal-awal pembentukannya koordinat dan nama kota itu bisa digunakan, tapi belakangan itu hanya fungsi koordinat saja yang bisa dipakai. Nama kotanya ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan nama kota kita ini di Bandar Lampung, kita enter dan kita hitung beban kurva gempanya, itu dia tidak berhasil ya.
Biasanya dulu saya pernah menggunakan website ini untuk nama kota dia